tepuk tangannya orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Katakan yes. Yes. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita teduhkan setiap hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang besar atas setiap hidup kita. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan-Mu Tuhan sampai saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa keberadaan kami pada pagi hari ini bukan secara kebetulan, tapi Tuhan menginginkan kami ada di tempat ini. Bapa, kami rindu lawatan-Mu yang ajaib terjadi atas setiap kami pada pagi hari ini. Kami rindu kuasa-Mu dicurahkan ya Tuhan pada pagi hari ini, sehingga setiap kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang terbelenggu dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengangkat pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan glory bagi-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
Musim boleh berlalu, tetapi kami tahu kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik dan luar biasa. Engkau memperhatikan setiap kehidupan sedang jemaat-Mu. Saat ini biar Kau impartasikan sesuatu yang baik ke dalam setiap kehidupan umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang memperhatikan ibadah kami di luar sana. Kami berdoa ya Tuhan, sungguh Engkau senantiasa menjadi penghibur, penolong, penyelamat kehidupan kami, sehingga tidak ada yang mundur dari kasih Tuhan. Bahkan api Tuhan semakin menyala lebih besar di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan, memberikan pengharapan yang kuat seperti salib kuat, sehingga kami semakin mendekat kepada Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan, karena Kau sumber kehidupan kami. Kami berdoa, pemberitaan firman Tuhan diberkati Tuhan pada saat ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua kita berkata amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Senang bisa bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Shalom, apa kabar? Alright, mari kita akan melihat bahwa situasi bisa berbeda, tetapi Tuhan kita tetap sama. Kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Situasi bisa berbeda, Tuhan kita tetap sama. Selalu saya kalau kemana-mana diingatkan oleh banyak orang, Pak, tahun depan siap-siap, semakin sulit hidupnya, semakin sulit katanya begitu ya. Saudara juga mendengar ya kabar-kabar, kayaknya semakin rumit, semakin sulit. Tidak apa-apa, situasinya bisa berbeda. Ada di Indonesia itu ada stiker yang bagus, selalu dikasih di belakang gitu ya. Piye kabare gitu. Lu enak zamanku toh, kabarnya gitu. Saudara tahu kan, pernah lihat ini ya? Piye kabare? Apa kabarnya? Masih enak zamanku kan? Katanya begitu, saudara ya. Situasi boleh berbeda ya, tetapi Tuhan kita tetap sama. Nah, saya mau saudara menangkap akan hal ini siang hari ini, sehingga kita semakin giat mencari Tuhan, semakin mendekat mencari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mari kita akan melihat bersama-sama beberapa ayat firman Tuhan yang saya yakin dan percaya saudara pasti akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Ayat ini sudah sangat terkenal sekali. Berkata seperti begini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita teriakkan sama-sama, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan situasi boleh berbeda, tapi Tuhan kita tetap sama. Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, Tuhan yang mau memberkati hidup saudara, Tuhan yang mau memulihkan kehidupan kita, karena orang yang dipanggilnya itu akan dikerjakan hidupnya supaya menjadi sekali lagi serupa dan segambar dengan Dia. Ketika kita jumpa dengan Tuhan, kita tidak menjadi malu dan tidak menjadi kecewa. Amin. Itu sebabnya Dia kerjakan dengan hal yang sama. Jadi sesuatu yang terjadi itu adalah bagian daripada apa yang Tuhan sedang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada siang hari ini. Yang pertama adalah paradigma yang berkata begini, uang itu adalah segalanya. Ya, aduh, ini kita harus hadapi saudara ya. Karena apa? Karena musuhnya Tuhan itu bukan iblis, bukan Lucifer, bukan setan. Ya, saingan terberat di dalam kehidupan anak Tuhan itu ya sebetulnya adalah antara Tuhan dan uang.
kalau ketemu sama iblis hari ini, saudara takut nggak? Langsung kita berkata dalam nama Yesus, tolak gitu ya. Kalau saudara mau pindah rumah, saudara pengen Pak tolong didoakan rumahnya supaya apa? Kalau ada iblis gitu, ada setan itu loh, jangan bercokol ganggu rumah tangga gitu ya. Kita kalau sama iblis gairah saudara ya. Dalam nama Yesus, wah ditengkingi gitu. Iblis larinya terbirit-birit. Kalau kamu gak lari, gua yang lari katanya begitu saudara ya. Kalau iblis setan itu musuhnya kita, anak-anak Tuhan. Itu sebabnya dia berjalan berkeliling mau rekam saudara. Tetapi kalau musuhnya Tuhan itu uang saudara. Maka kalau ada paradigma uang adalah segalanya, ini adalah paradigma yang sebetulnya salah. Buat anak Tuhan bukan uang segalanya, tetapi Tuhan harusnya segalanya. Gak ada amin? Amin. Itu. Sebab kalau uang saudara, nanti kita lihat ya satu kisah yang menarik sekali dari dua orang pengemis. Pengemis itu sukanya apa? Ya. Dua orang pengemis di Alkitab, tapi paradigmanya dua-duanya berbeda, satu dengan yang lain berbeda. Yang pertama, mari kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang 1 sampai yang ke-9. Judulnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi orang Yahudi itu punya 3 waktu sembahyang, jam 9, jam 12, dan jam 3. Ya makanya Daniel selalu begitu tuh sembahyang jam 9, jam 12, jam 3. Punya 3 waktu ibadah setiap hari. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sejak kapan? Sejak lahir lumpuh, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Allah, gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk apa? Minta sedekah. Memang kerjaannya mengamis saudara ya. Minta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia minta apa? Uang, juga minta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan apa? Mendapatkan uang dari mereka, sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ada orang lumpuh sejak lahir, dipotong di situ karena setiap hari di situ dia minta sedekah. Saya bingung saudara, kenapa dia minta sedekah sampai seusia itu di bait Allah? Ya, kemana pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang ada di bait Allah? Kemana dia? Seharusnya orang itu sudah sembuh, saudara. Pada waktu Yesus melayani, pada waktu Yesus ada di bait Allah, banyak orang dibawa kepada dia dan disembuhkan. Pertanyaan saya, di mana orang itu? Harusnya sudah sembuh. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes ke sana, dia masih minta, dia masih lumpuh, saudara. Bandingkan ya, dalam kitab Matius, saya tulis itu, saya lupa, dari Matiusnya pasal yang ke-21 ayat yang ke-14 berkata begini, maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Jadi sebelum peristiwa ini ada revival yang luar biasa, ada mukjizat yang luar biasa. Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit ke bait Allah itu. Jadi pada saat itu kan ramai saudara ya, berbondong-bondong. Saya tanya, ini orang lumpuh kan di situ sejak kecil minta. Lalu pada saat mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan orang timpang, orang lumpuh, orang buta, orang yang sakit, kemana mereka? Kemana dia? Bayangan saya saudara, kalau dia tidak lagi kencing, ya mungkin ya
revival luar biasa di Bait Allah. Tuhan Yesus melakukan mujizat, semua orang sakit disembuhkan, dan dia ada di tempat itu. Kenapa dia tidak disembuhkan? Kepikir nggak, saudara? Harusnya dia sudah sembuh. Kok pada saat itu semua disembuhkan kok? Kalau saya tanya, seharusnya sudah diberkati dong. Wong Tuhan sedang melakukan mujizatnya di tengah-tengah kita. Orang pada diberkati, kitanya kok terus tidak diberkati. Lalu kemana ketika Tuhan melakukan lawatan itu? Apa yang dilakukan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melihat cara pandang daripada pengemis ini, menurut saya dia lebih mengutamakan uang daripada lawatan Tuhan. Karena pada waktu terjadi lawatan Tuhan pada waktu itu, Alkitab mencatat banyak orang berbondong-bondong, banyak orang membawa orang sakit kepada Yesus, semua disembuhkan. Tetapi orang lumpuh ini tidak peduli dengan kesembuhannya. Dia peduli dengan apa? Uang. Buat pengemis, semakin banyak orang, semakin banyak bisa menghasilkan uang. Saya ini tinggal di saudara, tinggal di satu tempat yang depannya itu adalah kuburan terbesar di Semarang. Gitu, ya. Pada hari-hari biasa nggak ada pengemis di situ. Tetapi kalau di Indonesia itu kan ada hari-hari tertentu nyekar, saudara ya, yang dimana orang banyak sekali pergi ke kuburan. Nah, pada waktu banyak orang di kuburan itu, saudara, banyak pengemis minta-minta belas kasihan. Jadi si pengemis yang lumpuh ini, dia mikirnya begini, wih, semakin banyak orang pikirannya apa? Uang, nggak peduli keadaannya lumpuh, nggak peduli lihat orang lain mengalami mujizat, orang lain bersuka cita, nggak peduli dia, yang penting uang. Sehingga dia tidak mengalami lawatan dan mujizat Tuhan. Paradigmanya itu, pikirannya itu isinya cuma uang. Saudara, ada nggak sih orang yang pikirannya cuma duit? Sampai mikonya jadi wah, mimpinya wah, semua uang. Saudara, ada orang yang punya paradigma yang penting uang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang mikirnya cuma uang, maka tidak pernah bisa melihat kairos atau kesempatan yang Tuhan beri di dalam hidup. Karena kairos Tuhan itu tidak setiap saat, saudara. Nah, dalam beribadah kepada Tuhan, saudara harus menangkap apa yang disebut dengan kesempatan yang Tuhan beri. Ya. Karena lawatan Tuhan itu akan banyak memulihkan keadaan kita, akan banyak menolong kehidupan kita. Tadi di ayat yang kelima dari Kisah Para Rasul, tadi kan ketika Yohanes dan Petrus lewat, matanya memandang, yang diharap apa? Uang, minta. Dia tidak tahu kalau Petrus dan Yohanes akan berkata, aku akan memberikan yang jauh lebih baik daripada uang. Bangkit dan berjalanlah. Kesembuhan dengan uang yang diharapkan oleh oleh si yang lumpuh itu jauh berbeda, saudara. Nilainya jauh berbeda. Sekarang bandingkan dengan pengemis yang lain, ya. Di dalam Markus pasalnya yang ke-10. Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-46 berkata seperti begini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, sama saudara situasinya, banyak orang. Ada seorang pengemis yang buta, kalau tadi lumpuh, kalau ini buta, tapi dua-duanya pengemis, bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, katakan ya,
mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Orangnya banyak berbondong-bondong, banyak, pekerjaannya sama dengan yang lumpuh tadi, pengemis. Saya rasa pengemis itu ya ngemis, minta uang, kan begitu ya. Tetapi yang ini cara pandangnya beda. Dia dengar yang lewat Yesus, dia mulai tahu Yesus bisa membuat hal yang jauh lebih baik dari sekedar uang yang diharapkan. Makanya dia nyebutnya dengan keras, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa mesti sebut nama Yesus sih? Kan dia bisa teriak gini, kasihanilah aku pengemis, kan bisa kan? Ya mungkin kalau dia berteriak begitu, orang di sebelahnya ngasih uang. Ya berbondong-bondong, saudara bisa bayangkan kalau berbondong-bondong itu kan mungkin ratusan. Kalau satu orang kasih 1.000, berapa ratus ribu dia dapat dari itu. Kasihanilah aku, orang kasihan kan? Kasih. Tapi dia tidak peduli orang tak kasih dia uang. Dia sebut Yesus, anak Daud. Artinya apa? Dia akan kehilangan belas kasihan dari yang lain. Dia akan mengalami kerugian besar secara uang. Kenapa? Karena dia fokus kepada Yesus. Dia berani begitu, saudara, karena dia tahu Yesus bisa membuat hal yang lebih baik dari sekedar uang. Amin, Bapak Ibu. Dan ini paradigma yang sebetulnya harus kita pikirkan. Benar, kita cari uang, kita membutuhkan uang, ya. Ibadah juga memerlukan uang, ya. Saudara kesini juga butuh uang, buat beli bensin. Enggak Pak, saya pakai elektrikal, katanya gitu ya. Nah, tapi kan harus di-charge, saudara. Gitu. Ya mungkin lebih murah, saya pakai hybrid Pak. Oh enggak Pak, saya nggak perlu beli bensin, mobil saya dorong. Ya. Kan kita perlu beli nasi pecel habis itu, saudara ya. Butuh uang semuanya, tetapi ada hal yang jauh lebih baik daripada itu, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, apa sih sebetulnya yang lebih penting di dalam kehidupan kita? Apa sih, saudara, yang penting di dalam hidupmu? Maka uang atau ada hal yang lebih baik yang sedang kita upayakan? Ya. Saudara, orang ini bisa tidak peduli dengan apapun juga, termasuk orang Kristen, bisa tidak peduli dengan apapun juga demi uang. Dia tidak peduli dengan keluarganya, dia tidak peduli dengan pelayanannya, dia tidak peduli dengan Tuhannya, tak peduli. Yang penting uang. Saudara, ini jadi pemikiran kita ya. Saya ini bersyukur sekali ya. Kalau di tempat ini itu suami istri itu paham bahwa perlu untuk bergerak bekerja bersama-sama, saling bahu membahu untuk menghasilkan uang. Ya, tapi saya temukan banyak hal suami istri yang begitu mencintai uang, mencari uang, masing-masing akhirnya bertengkar, berkelahi. Ya, uangnya banyak, sudah sukses, malah bercerai. Suaminya selingkuh sama asisten rumah tangganya. Bahasa Inggrisnya bagus ya, asisten rumah tangga. Sebetulnya bahasa kasarnya kan tidak enak, saudara. Nah kemudian istri selingkuh dengan manajernya. Karena apa, saudara? Karena itu tadi kepentingan uang. Kemudian yang jadi korban siapa? Anaknya stres. Lihat papi maminya berkelahi melulu karena uang. Saudara, saya suka mendoakan buat saudara yang mau berbisnis. Saya suka mendoakan. Tapi ingat baik-baik ya, uang bukan segalanya. Nanti itu loh, kalau sudah rumahnya 2, rumahnya 3, mobilnya 3, mobilnya 4, punya kapal. Di sini belum ada yang punya kapal ya. Tapi nyewa bisa dong, nyewa bisa. Itu nanti terus berkelahi itu loh, yang susah. Makanya setelah saya doakan, saya berkata kepada Tuhan, kalau mereka daripada nanti berkelahi biar miskin aja, miskin, gak suka nyari Tuhan.
Ya kan gitu ya. Kalau sudah kaya itu loh, ya Tuhan, saudara benar loh saudara. Saya pernah punya satu persekutuan yang dibuka, tetapi yang punya rumah tidak ikut persekutuan. Dibuka di perusahaannya, tetapi yang punya rumah sibuk cari uang. Dia pikirkan gua sudah sediain tempat untuk persekutuan. Saudara, nggak nolong saudara, nggak nolong. Ya, lebih baik karena Tuhan itu mau nomor satu dalam hidup kita. Tadi kan nyanyinya kayak gitu, pola segalanya gitu loh. Maunya itu Tuhan itu nomor satu buat hidupnya, karena in His purpose. Tujuan Tuhan menciptakan manusia itu memuji dirinya. Saudara akan dikembalikan untuk menjadi cinta memuji dia, menyembah dia. Halo? Ya. Makanya kalau dalam ibadah tidak ada bagian terpenting, semua penting dari awal sampai akhir. Ada orang begini, ayo cepet topi, ayolah, paling masih puji-pujian. Loh, kok paling masih puji-pujian? Kan yang terpenting firman. No, kita memuji Tuhan itu menyiapkan tempat untuk Tuhan hadir lagi. Itu senang saudara, senang. Ngomong sama sebelah saudara, Tuhan, Pak, tapi suara saya kan fales. Ya kalau fales ya latihan kek, atau nyanyinya jangan terlalu keras kek, supaya gak ganggu. Tapi nyanyi karena Tuhan. Semangat gitu. Oh, pelayan-pelayan Tuhannya sudah semangat, kitanya diem aja. Gue. Gitu ya. Karena itu yang memampukan saudara dan saya akan menangkap segala berkat yang datang daripada Tuhan. Nah, sekali lagi, tandingan di dalam hidup kita itu bukan iblis dan Tuhan, tetapi uang dan Tuhan. Lihat, dua pengemis yang berbeda, dua-duanya disembuhkan Yesus. Ya, tetapi perhatikan, apakah itu jadi bagian hidup kita? Yang mana? Seperti orang lumpuh kah? Atau seperti si Bartimeus orang buta? Cara pandang yang berbeda. Yang kedua, saudara, situasi boleh berbeda, tetapi yang kedua, Tuhan itu mau memberi yang lebih penting buat hidup saudara. Tuhan mau memberi yang lebih baik daripada saudara. Ya, perhatikan ya, dalam perjuangan kehidupan anak-anak Tuhan, seringkali kita bisa melihat keluarga hancur hanya dikarenakan cinta kepada uang. Saya concern ya kepada keluarga-keluarga, saya concern kepada anak-anak muda, saya concern kepada kita yang pindah ke tempat ini. Jangan sampai hidup rohanimu hancur hanya dikarenakan uang yang kita kejar. Semua orang butuh uang, ya. Tetapi janganlah pikiran kita uang. Wah, pokoknya uang melulu. Jangan, Bapak Ibu, jangan. Tetapi ingatlah janji Tuhan dalam hidup kita. Karena begini, Tuhan berjanji Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Amin. Janji Tuhan itu Dia memenuhi kebutuhan kita. Dan yang kedua, sebetulnya Tuhan itu mau mencari ada anak Tuhan gak sih ya yang mau menomor satukan Dia. Karena sebetulnya Tuhan itu akan menyediakan berkat buat orang yang sungguh-sungguh menomor satukan Dia dalam hidupnya. Daud itu pernah berkata gini, aku nih tidak pernah melihat anak cucu orang benar yang hidupnya meminta-minta. Hebat ya. Kalau anak Tuhan itu hidup benar, anak cucunya gak akan minta-minta. Ada orang nakal yang ngomong sama saya, Pak, saya ini ya Pak ya, orang tidak terlalu rohani, gak gereja-gerejaan, rada nyinyir gitu saya. Saya juga biasa-biasa ya, gereja aja, berangkat terlambat, pulang early gitu ya. Saya diberkati Tuhan. Yang penting kerja keras Pak. Saya diberkati Tuhan.
Saudara, saya mau beritahu ya, berkat itu datangnya dari Tuhan. Kalau saudara diberkati, tetapi saudara tidak terlalu rohani, jangan-jangan orang tua saudara yang rohani. Dia yang sembahyang terus buat saudara, dia sembahyang terus buat cucunya di masa-masa pensiunnya, sehingga saudara sepertinya oke-oke saja. Karena Daud berkata, orang benar tuh anak cucunya nggak minta-minta. Nah, Tuhan itu terikat pada janjinya. Orang benar akan dicukupi anak cucunya. Kalau sebagai orang, saudara sebagai seorang anak nggak terlalu rohani, biasa-biasa aja, malah nyinyir dengan mendekat kepada Tuhan. Jangan-jangan keberhasilan saudara itu karena orang tuamu loh. Jangan main-main. Nanti kalau orang tuamu dipanggil Tuhan terasa loh. Jadi sebetulnya Tuhan itu terikat kepada janjinya. Kita nggak usah takut, saudara. Perjanjiannya dengan Abraham itu luar biasa. Kita lihat ya, apa namanya ayatnya ya. Kita lihat ayatnya. Ayat terakhir ya, saudara. Apa namanya happy rasanya terakhir, saudara. Kita lihat Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23 dan 24-25. Lama sesudah itu mati Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dasar Israel itu dari dulu itu ngeluh dulu. Ya. Dan Israel itu gambaran kita, saudara. Sukanya apa? Kalau lagi diberkati happy, pasang balon, pasang lilin, happy. Tapi kalau lagi susah, ya. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak, mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada anak susah. Gitu. Lalu kerjaan, penyakit, ngeluh. Perhatikan yang 24, Allah mendengar mereka mengerang. Terus gambarnya sampai ngerang. Lalu ia mengingat apa? Kepada perjanjiannya dengan siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Terus apa yang dia buat? Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bangsa Israel itu ya, di Mesir kira-kira mungkin sekitar 400 tahunan ya Pak Surya. Itu ngeluh, Tuhan tolong. Dan teriaknya didengar sama Tuhan. Saudara yang beritahu ya, kalau saudara ngeluh, teriaknya didengar sama Tuhan. Amin. Ngeluh terus, saudara. Ngeluh terus. Sebaliknya kalau saudara bersyukur, syukurmu juga didengar sama Tuhan. Pertanyaan saya, mau mengeluh atau mau bersyukur? Nah, mulai ya. Saudara mulai paham. Saudara ngeluh, didengar sama Tuhan. Saudara bersyukur, didengar sama Tuhan. Bangsa Israel ini 400 tahun ngeluh. Ya, terus dia dibawa keluar dari Mesir. Happy gak? Happy, mak-mak khususnya, wanita-wanita happy. Kenapa? Karena Tuhan berkata begini, wanita-wanita, nanti kalau keluar ya, jangan keluar dengan tangan hampa. Ambil itu barang-barang orang Mesir. Nanti akan aku buat orang Mesir itu murah hati. Dia berikan gelamnya, dia berikan kalungnya, dia berikan emasnya, dia berikan apa barang-barang yang bagus. Jadi malam itu ketika mereka keluar, saudara, semua dirampas ya bisa-bisa. Yang paling kaya siapa? Wanita-wanita Israel. Alkitab yang kata, wih, mereka minta apa saja dikasih. Ibu-ibu berkata, ibu-ibu tuh kalau minta apa-apa kalau nggak dikasih kan, ini apa-apa dikasih, minta apa saja, sampai gelang kaki, gelang tangan, cincin di hidung, cincin di telinga, aduh pokoknya semua perhiasan. Tetapi Tuhan berkata bahwa mereka keluar dari Mesir itu untuk apa, saudara? Untuk apa? Musa dikasih tahu, Musa, kamu ngomong ya sama Fir'aun, aku mau membawa bangsa keluar dari Mesir dalam perjalanan 3 hari di padang belantara. Untuk apa? Beribadah. Terus Musa dikasih tahu, nanti kasih tahu sama mak-mak itu, kalau keluar jangan dengan tangan hampa,
Rakasi. Jangan Rakasi punyanya orang Israel, Rakasi punyanya orang Mesir. Orang Israel miskin, budak punya apa? 400 tahun tuh kayak hartanya orang Israel itu disimpan sama Tuhan, ditahan sama bangsa Mesir, saudara. Makanya kalau saudara sekarang ini gajinya dikit-dikit, tenang aja, gaji yang sesungguhnya sedang disimpan Tuhan. Nanti waktunya ada yang amin. Saudara kalau menangkap hal yang ini, saudara tidak akan mengeluh dengan gajimu yang cuma $20. Ya, tidak akan mengeluh. Pak, saya ini seharusnya ya minimal gaji saya $50, yang $30 sedang disimpan Tuhan. Gak percaya ya sudah. Nah kok ini bangsa Israel ini keluar, tetapi tujuannya itu loh. Tujuannya itu disimpan untuk diambil, kemudian dibawa untuk apa? Apakah mereka akan pakai pakaian yang indah-indah di padang belantara? Enggak, dibawa untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara pasti tahu dan pasti ingat, satu kali ketika mereka diminta untuk membuat tempat ibadah, semua memberikan persembahan. Sampai di stop. Sudah cukup emasnya. Stop. Sudah cukup kain lemannya. Stop. Sampai begitu, saudara. Anak Tuhan yang diberkati berkelimpahan sampai pekerjaan Tuhan berkata stop, it's enough. Saya baru dikasih cerita sama adik saya. Adik saya itu beribadah di satu tempat, dia berkata begini, Pak, di gereja kami kok nggak ada persembahan sama sekali. Waktu Natal tidak ada yang namanya kami butuh uang untuk perayaan Natal. Bikin acara seminar tidak ada. Renovasi gereja tidak ada tertulis dibutuhkan persembahan, tidak ada. Tiba-tiba saja LCD-nya berubah, tiba-tiba saja ada kursinya berubah, tiba-tiba saja karpetnya berubah, tiba-tiba ada seminar, tiba-tiba semua begitu, nggak ada yang namanya persembahan, nggak ada, katanya begitu. Ya, kok bisa gitu? Beberapa hari kemudian dia berkata, aku kaget Mas, katanya gitu. Karena dia baru pindah ke gereja itu 1 tahun. Aku kaget, ternyata yang punya pabrik kaca di situ, yang punya pabrik jamu di situ, yang punya pabrik listrik di situ, yang punya pabrik ini semua di situ. Makanya yang punya kafe, yang punya bisnis di sini diam-diam aja. Tahu itu dikeruk tuh kekayaan bangsa-bangsa, bukan cari istri lagi, bukan cari suami lagi, tapi diizinkan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Halo, saudara, tidak ada yang amin. Pendeta sudah semangatnya kayak begini. Ya. Karena ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan bagi umatnya, ya. Orang lumpuh, tadi dia nggak melihat ada yang lebih baik yang Tuhan berikan. Ada mujizat di sekitarnya, orang diberkati, orang bersuka cita, dia cuma ngemis saja, lihat mata. Sampai detik Petrus dan Yohanes itu kalau tidak ditarik tangannya, dia tidak akan bangun. Lebih baik ngemis daripada sehat. Dengan kadang saudara harus dipaksa. Kita harus dipaksa untuk diberkati Tuhan. Berbeda dengan Bartimius, dia teriak, Yesus, anak Daud. Dia kasih tarik senjata, Yesus, aku butuh belas kasihan. Ketika tidak ada Yesus, dia minta kasih. Tapi begitu ada Kairos, Yesus lewat, dia teriak, Yesus, anak Daud. Saudara, jadikan itu nomor 1 dalam hidup kita. Karena dia Tuhan yang bisa memberi jauh lebih baik dari yang kita mau. Yang terakhir, yang ketiga, situasi boleh berbeda, tetapi Tuhan tetap sama. Zamannya orang lumpuh
zamannya Bartemius, zamannya mungkin beberapa tahun yang lalu kita berkata, wah tuh Pak, dulu tuh di Australia enak gitu ya. Apalagi driver taksi ini dia berkata, wah enak, dulu tuh di sini tuh enak, gampang sekali cari duit. Ya, 10 tahun yang lalu juga enak waktu saya pertama kali driving Uber. Menurut saya kalau saya nggak salah, di tempat ini yang pertama kali jadi driver Uber itu saya. Menurut saya kalau saya tidak salah. Setelah itu baru saya ngomong, ya mungkin ada juga yang sudah driving tapi di luar pengetahuan saya. Menurut saya gitu ya. Saya ngomong sama istri saya, uang di mana-mana. Uang di mana-mana. Saya pernah pertama kali saya ngomong soal pekerjaan traffic ini, aduh, jangan malas, uang di mana-mana, tinggal ngambil, tinggal mengutin. Itu dulu. Sekarang saudara fighting, pakai sistem, dibuka, ditutup. Gitu. Montang ambil saudara gitu. Zaman dulu sama-sama sekarang Tuhannya sama. Amin. Yang perlu kita buat apa sih Mbak sebetulnya? Yang perlu kita buat semakin dekat sama Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan dikalahkan dengan kebutuhan kita. Fokusnya itu harus berbeda. Fokusnya tetap kita kepada Tuhan. Tuhan harus menjadi nomor 1 di dalam kehidupan kita. Maka semuanya akan dibuat beres loh. Semua akan dibuat beres. Kenapa Bapak berani berkata begitu? Dia itu yang mengasihi hidup kita kok. Kalau saudara susah tuh, saudara pikir Tuhan gak susah? Kalau saudara jauh dari Tuhan kemudian saudara susah, apakah Bapak Ibu pikir dia berkata rasain lo jauh-jauh dari aku? Lu ku izinkan susah? Enggak. Kalau saudara susah dia juga susah. Tetapi saudara nggak ngerti. Kalau saudara susah, saudara pikir saudara sendiri yang susah. Tuhan juga susah. Itu sebabnya mendekat. Dia berkata, aku dekat dengan orang yang dalam keadaan susah. Ya. Kita terus mendekat kepada Tuhan karena bagian kita adalah mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada cara lain kecuali akan mendapatkan sukacita di dalam anugerah itu, karena berkat itu datang dari Tuhan. Tidak pernah khawatir karena Tuhan pegang janji. Dia berjanji kepada Abraham yang memberkati akan keturunannya, walaupun keturunannya kayak begitu, kayak orang Israel. Kalau sekarang keturunan Abraham itu siapa toh? Ya seperti saudara dan saya secara rohani. Saudara, ketika kita dalam keadaan yang jauh dari Tuhan pun, hatinya Tuhan rindu untuk kita balik. Nah itu sebabnya utamakan Tuhan, karena tidak sia-sia kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Semakin sulit, semakin kita tahu Tuhan yang akan menolong hidup kita. Amin. Beri kita Tuhan lagi. Hatiku percaya, kita bangkitkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, bahwa walaupun situasi bisa berubah, segalanya bisa berubah, musimnya berlalu, bergantian, saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah, mengasihi kita, memberkati kita, memulihkan kita, menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Hatiku mari kita berdiri bersama-sama. Hatiku bangkitkan imanmu kepada Tuhan. Kita tahu hari ini bahwa Tuhan itu tidak berubah. Mungkin situasi rumah tanggamu sudah berubah hari ini. Gak ada waktu lagi lah untuk duduk bersama berdua. Gak ada waktu lagi untuk makan bersama. Sibuk Pak. Gak ada waktu untuk beribadah. Bapak boleh pakailah tempat kami, Bapak boleh pakai mobil kami, Bapak perlu apa, uang kami saya berikan deh. Tapi jangan harap saya
lupa. Di benak saudara adalah masalah, kebutuhan. Di dalam benak saudara adalah uang. Saudara lupa kalau Tuhan itu baik bagi hidup saudara. Mari kita rubah cara berpikir kita dibanding dengan segala kebutuhan kita, khususnya uang. Tuhan harus jadi nomor satu. Saudara boleh menjadi seorang pengusaha yang sukses, tapi tetap hatimu itu hati yang mencintai Tuhan, bukan mencintai uang. Saudara jangan berkata, ya Bapak Pendeta, saudara. Kalau mau jadi pendeta ya boleh, saudara. Tidak ada yang larang. Tapi juga banyak kok pendeta yang pikirannya bukan Tuhan. Apapun pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, para pendeta-pendeta muda, pikirkan Tuhan dalam hidupmu. Karena ini adalah cara Tuhan memurnikan hidup kita, supaya nanti gak malu di hadapan Tuhan. Hari ini sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Dia mau menjadi nomor satu dalam hidupmu. Dia mau menjadi nomor satu di dalam pendidikanmu. Dia mau menjadi nomor satu di dalam usahamu. Dia mau menjadi nomor satu di dalam keluargamu. Dia mau menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Dia mau menjadi nomor satu di dalam pelayanan kita. Maka Dia akan menolong setiap hidup kita, memulihkan, menyembuhkan, memberkati, membela kehidupan kita. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, ampuni kalau ada di antara kami yang sudah salah fokus karena masalah yang berat yang kami hadapi, persoalan yang kami hadapi, sehingga kami mengarahkan fokus yang salah. Kami lupa bahwa Tuhan itu tetap sama. Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan kami. Engkau Yehova Jireh, Engkau Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kami. Ampuni kami kalau sampai kami berkelahi dengan anggota keluarga kami, dengan pasangan kami, dengan istri, dengan suami, misunderstanding dengan anak, dengan orang tua, gara-gara uang, gara-gara kebutuhan, gara-gara kesulitan. Siang hari ini kami mau datang kembali bersama-sama kepada Tuhan. Kami mau ajak, kami akan mengerti bahwa keluarga kami perlu dekat kepada Tuhan, karena Kau sumber kehidupan kami. Kalaupun kami berhasil dalam usaha kami, dalam keuangan kami, kalau kami jauh dari Tuhan, kami sudah mengalami dan kami mendengar banyak hal. Keluarga hancur gara-gara uang yang banyak, jatuh kepada judi, jatuh kepada perzinahan, jatuh kepada perceraian. Tuhan, selamatkan keluarga-keluarga di tempat ini ya Tuhan, supaya balik kepada Tuhan, menghargai Kau ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa, implementasikan ini dalam kehidupan anak-anakmu di tempat ini, sehingga Engkau nomor satu di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Kami mau berkata, apapun yang terjadi, situasi yang akan melanda hidup kami mungkin berbeda dan lebih buruk, bahkan memasuki tahun 2023 menurut berita juga akan lebih susah, inflasi dan lain sebagainya. Tapi kami memegang kuat, Tuhan kami tidak berubah. Tuhan yang menyediakan penyediaan yang cukup buat kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua kita berkata, itu tangan yang paling baik buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan duduk. Ibadah pada siang hari ini.
Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir, sidang jemaat-Mu yang susah, yang sedang sakit, yang harus bekerja. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berikan kesanggupan, kekuatan untuk mereka boleh tetap jauh di dalam Tuhan, untuk mereka tetap mencari Tuhan dalam kesulitan-kesulitan waktu yang ada, beribadah bersama-sama. Kami doakan di saat-saat yang akan datang boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangku-bangku yang masih kosong. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang punya tuayan dilupakan seluruh sidang jemaat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, karena kami tahu ada hal yang jauh lebih baik yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan setiap manusia yang dipilihnya. Tuhan, izinkan umat-Mu menjadi umat yang suka mengabarkan kabar sukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kalau ada yang datang sekali lagi dengan beban berat, dengan sakit penyakit, dengan persoalan yang ada, kami tahu ya Tuhan, kalau Tuhan tetap sama di dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah itu tercurah dengan limpah dalam kehidupan sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Buka hatimu, pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.